Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Pencopotan jabatan dilakukan usai Prasetyo dinyatakan bersalah menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Chandra. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Dalam upacara tersebut, Prasetyo Utomo tidak hadir. Ia jatuh sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan pencopotan ini merupakan komitmen pimpinan Polri menjaga marwah institusi. Polri akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Selain itu, Bareskrim Polri meminta kepada Kadif Propram untuk memeriksa anggota yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan, termasuk red notice dan munculnya surat kesehatan atas nama Joko Chandra. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo yang seharusnya hadir pada upacara ini, namun karena yang bersangkutan sakit, maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakili oleh Karo Renimin, dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi. Kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Indonesia Police Watch mengapresiasi pencopotan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo terkait pemberian surat jalan kepada buronan kelas kakap Joko Chandra. Namun IPW juga mendesak agar Polri juga mencopot Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan Kepala Pusdokes Polri lantaran diduga mengeluarkan surat bebas COVID-19 kepada Joko Chandra. IPW berharap agar Polri menindak Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo karena diduga mencabut red notice Joko Chandra. IPW mempertanyakan surat bebas COVID-19 dikeluarkan pada tanggal 19 Juni lalu untuk Joko Chandra dengan jabatan sebagai konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim. Ketua Presidium IPW Neta Espane meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Chandra. Yang paling ironis lagi adalah di sini pekerjaan Joko Chandra disebutkan konsultan Biro Korwas PPNS Bareskrim. Ya kan, seorang buronan menjadi konsultan Bareskrim. Ini luar biasa. Yang kemarin Bareskrim ini mengeluarkan surat jalan buat Joko Chandra. Saya kira karena adanya konspirasi besar dari para jenderal untuk melindungi Joko Chandra, ini tidak bisa ditolerir, gitu ya. Jadi kalau hanya ditindak, Brigjen ini ditindak, Brigjen itu ditindak, itu bukan solusi. Karena ini sebuah konspirasi besar, semua yang terlibat harus ditindak, dicopot dari jabatannya, dibawa ke peradilan umum untuk kemudian dihukum. Mbak, tujuan kedatangannya sedikit dulu mungkin apa Mbak? Mbak Nina? Iya. Sementara itu pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, melaporkan akun Twitter @digembok ke Direktorat Siber Bareskrim Polri. Anita Kolopaking merasa difitnah karena dituduh terlibat dalam pelarian kliennya serta bertugas membuat IKTP Joko Chandra. Anita menyambangi kantor Bareskrim Polri Kamis siang. Meski demikian, dirinya menolak saat diwawancarai awak media. Kuasa hukum Joko Chandra, Anita, menjadi perbincangan publik setelah akun Twitter @digembok memunculkan dugaan keterlibatan Anita dalam pelarian buronan Joko Chandra. Pemirsa, terdakwa korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten, Tubagus Khairi Wardana alias Wawan, divonis bersalah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Wawan divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Puskesmas Kota Tangerang Selatan.
Dalam sidang vonis secara online, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis Wawan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Wawan terbukti korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten yang merugikan negara lebih dari 94 miliar rupiah. Majelis Hakim juga menghukum Wawan untuk membayar uang pengganti senilai 58 miliar rupiah. Aset kedokteran. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Tubagus Ceriwardana tersebut di atas telah terbukti serasa dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan terhadap 2 terdakwa penyerang penyidik KPK, Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Rahmat Kadir divonis 2 tahun penjara, sementara rekannya Roni Bugis divonis 1 tahun 6 bulan. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipimpin Hakim Ketua Juyamto serta 2 hakim anggota Taufan Mandala dan Agus Darwanta. Majelis Hakim sepakat terdakwa Rahmat Dakir dan Roni Bugis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana bersama-sama menganiaya penyidik KPK Novel Baswedan. Ya, baik. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kedua terdakwa 1 tahun penjara. Dan atas putusan tersebut, pemirsa, kedua terdakwa menyatakan menerimanya, sementara jaksa menyatakan masih pikir-pikir. Menyatakan terdakwa Roni Bugis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 muk kaleng motif loreng hijau berisi cairan, 1 buah botol aqua berisi cairan, 1 potongan kulit pohon nangka terdapat bercak cairan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah kopiah warna putih, 1 pieces baju gamis lengan panjang warna coklat, 1 pasang sandal merek khas Papis warna hijau dikembalikan kepada saksi Novel Salim Baswedan. Demikian ya. Jadi Majelis Hakim telah mengambil putusan. Pertama terhadap terdakwa Rahmat Kadir Maulidi. Pada intinya terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan subsidiar dipidana 2 tahun penjara sebagai. Dan kemudian kepada Roni Bugis terbukti melakukan tindak pidana dalam subsidiar, kemudian jatuh pidana 1 tahun dan 6 bulan.